warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fitria Aulia Ababil, bisa dipanggil Ivi. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait hakikat sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Penasaran dengan penjelasannya? Simak video berikut ini. Baik, sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya tahu Pancasila itu apa sih? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang merupakan rumusan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila bukan hanya dipandang sebagai dasar negara juga, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa, sumber dari segala hukum, serta kepribadian bangsa Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, dalam video ini kita akan membahas hakikat dari masing-masing sila Pancasila, dari sila pertama dan sampai sila kelima, sebagai pijakan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa bangsa Indonesia meletakkan keyakinan kepada Tuhan sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini menjadi fondasi spiritual yang menjiwai seluruh sila-sila lainnya, memberikan arah moral dan etika bagi seluruh aspek kehidupan nasional. Menurut Jimli Asidik, sila pertama adalah nafas sekaligus roh bagi seluruh sila-sila Pancasila. Hakikat pada sila ini bukan sekedar pengakuan formal terhadap eksistensi Tuhan, melainkan juga sebagai penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara Indonesia memberikan ruang bagi setiap warganya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa adanya diskriminasi. Wahyu Ningsih 2014 menegaskan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus memuat nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan. Kemudian, ketuhanan Yang Maha Esa juga berarti pengakuan terhadap berkeanekaragaman agama di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sila ini menuntut masyarakat untuk saling menghormati perbedaan, menghormati keyakinan, menjaga kerukunan, dan menolak segala bentuk intoleransi. Hal ini menjadi fondasi bagi terciptanya harmoni sosial di tengah pluralitas bangsa. Sila pertama ini tidak lahir dari akal budi manusia, melainkan merupakan sesuatu yang abadi dan bersifat kekal, sebagaimana dikemukakan oleh Hazairid. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan adanya dimensi transendental yang tidak dapat diubah oleh kehendak manusia. Inilah yang membedakan sila pertama dengan sila-sila lainnya. Dalam konteks hukum, sila ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi sumber nilai bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Yang mana setiap kebijakan negara itu harus dipertimbangkan nilai-nilai keutuhannya agar tidak bertentangan dengan prinsip moral universal. Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak sekedar bersifat sekuler, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai spiritual. Sila ini juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individunya diharapkan meneladani sifat-sifat yang luhur yang diajarkan oleh agama masing-masing yang dianut, sehingga terciptanya masyarakat yang bermoral dan berintegritas. Nilai-nilai ini juga pedoman dalam berinteraksi dengan sesama, yang mana ketuhanan Yang Maha Esa itu menuntut adanya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, yang mana setiap aktivitas manusia baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun dalam politik harus didasari oleh niat yang tulus dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini yang menjadi pengingat agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Pada sila pertama ini juga menegaskan pentingnya pendidikan berkarakter berbasis nilai-nilai agama. Dapat kita lihat, pendidikan di Indonesia ini diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, generasi penerus bangsa yang akan tumbuh menjadi insan yang beradab. Dalam tataran implementasi,
Sila pertama ini mengajarkan pentingnya toleransi dan dialog antar umat beragama. Perbedaan agama bukan menjadi sumber perpecahan, melainkan kekayaan yang harus dirawat, kemudian dirawat bersama. Kemudian negara itu hadir sebagai penjamin hak-hak agama setiap warga negaranya. Sehingga akhirnya sila ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan kokoh bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang religius, toleran, dan berkeadaban. Sila ini pun menegaskan bahwa spiritualitas adalah kekuatan utama bangsa dalam menghadapi tantangan zaman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Hakikat di sila ini adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi. Negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan tindakan. Sila ini mengandung nilai dasar filosofis dan antropologis bahwa manusia diperlakukan secara adil dan beradab secara sama, tanpa memandang suku, memandang agama, ras maupun golongan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga berarti adanya kesadaran moral dalam perilaku. Setiap warga negara diharapkan mengedepankan budi pekerti, tenggang rasa, dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini penting untuk menjaga keharmonisan dan di tengah perbedaan di masyarakat di Indonesia ini. Sila kedua menuntut adanya keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik hubungan antar manusia dengan sesama maupun dengan Tuhan. Keadilan di sini mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan hukum. Negara harus berupaya menghapus segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Nilai-nilai yang beradab dalam sila ini menekankan pentingnya peradaban dan budaya luhur bangsa. Manusia Indonesia harus mampu mengembangkan budaya menghargai perbedaan, menjaga sopan santun, menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Sehingga pada pendidikan karakter berbasis nilai kemanusiaan menjadi sangat krusial. Dalam kehidupan berbangsa, sila kedua menjadi pengingat agar setiap tindakan kebijakan negara selalu berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan nasional tidak mengorbankan hak-hak dasar rakyat. Sila ini juga mengajarkan pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam menghadapi bencana atau kesulitan, sehingga masyarakat di Indonesia itu diajak untuk saling membantu tanpa memandang latar belakang. Inilah dapat kita lihat wujud nyata dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang inklusif dan harmonis. Setiap individunya itu dihargai sebagai bagian dari komunitas yang paling besar, sehingga terciptanya rasa persaudaraan, kemudian rasa kebersamaan. Dalam konteks globalnya, sila kedua ini mendorongkan Indonesia untuk aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penjajahan. Nilai kemanusiaan ini tuh bersifat universal, melampaui batas-batas negara dan budaya. Akhirnya sila kedua menjadi fondasi terwujudnya masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, dan berperadaban tinggi. Sila ini menegaskan bahwa kemajuan bangsa harus selalu bersejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Klaim 1996 menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dasar fundamental dalam kehidupan berkenegaraan, berbangsa, dan bermasyarakat yang dijiwai oleh sila pertama yang mendasari sila-sila lainnya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan penegasan bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dalam keberagaman. Hakikat sila ini adalah membangun rasa kebangsaan yang kokoh di tengah perbedaan suku, agama,
ras, dan golongan-golongan tertentu. Persatuan menjadi syarat utama bagi tercapainya cita-cita nasional. Persatuan Indonesia bukan sekedar slogan, melainkan nilai yang harus diinternalisasikan dalam setiap aspek kehidupan. Negara Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan ratusan etnis membutuhkan semangat persatuan agar terhindar dari perpecahan. Sila ketiga menuntut adanya nasionalisme yang sehat dan inklusif. Nasionalisme di sini bukan berarti menutup diri dari dunia luar, melainkan semangat cinta tanah air yang menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk primordialisme yang sempit. Dalam sejarahnya, persatuan ini tuh menjadi kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan ya teman-teman. Para pendiri bangsa sadar bahwa hanya dengan bersatu, bangsa Indonesia itu dapat mengusir penjajah dan membangun negara yang merdeka. Pada sila ini juga menekankan pentingnya integrasi nasional, yang mana setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI. Perbedaan bukan alasan untuk berkonflik ya, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih maju. Kemudian, persatuan di Indonesia menuntut adanya rasa saling percaya, kemudian rasa solidaritas dan toleransi antar warga negaranya. Konflik sosial, politik harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Pada sila ketiga ini juga menjiwai setiap kebijakan negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah pemerintahan. Harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dalam membangun nasional tanpa adanya diskriminasi antar masyarakatnya. Nilai persatuan ini sangat relevan di era globalisasi, yang mana arus informasi dan budaya asing itu begitu deras. Maka sila ketiga ini menjadi benteng bagi bangsa Indonesia agar tidak kehilangan identitas dan jati dirinya. Pendidikan nasional juga diarahkan untuk menanam semangat persatuan sejak dini pada generasi muda yang dididik untuk mencintai tanah air dan menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Akhirnya, pada sila ketiga ini menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang damai, harmonis, dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, yang mana persatuan ini adalah kekuatan utama bangsa dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan negara. Seperti pada kutipan yang telah disampaikan oleh Herianti dan Widiawati pada 2020, yaitu sila ketiga mengandung nilai persatuan Indonesia, yang mana antar sila lainnya adalah keseluruhan sila saling berkaitan dengan satu sama lain. Sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme demokrasi yang berlandaskan musyawarah. Hakikat sila ini adalah demokrasi Pancasila yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Permusyawaratan menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia. Setiap keputusan penting diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan dengan suara terbanyak semata. Nilai ini menekankan pentingnya kekeluargaan, itikat baik, dan bertanggung jawab moral dalam setiap pengambilan keputusan. Pada sila keempat ini juga menuntut adanya kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Pemimpin diharapkan mampu mendengar aspirasi rakyat, mempertimbangkan berbagai pendapat, dan mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Dalam praktiknya, sila ini diwujudkan melalui sistem perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif. Wakil rakyat bertanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Musyawarah dalam sila keempat ini tidak berarti mengabaikan perbedaan pendapat. Justru malah perbedaan ini dianggap sebagai kekayaan yang harus dikelola dengan bijak. Setiap peserta musyawarah harus mampu menahan diri dan tidak memaksakan kehendaknya. Sila ini juga menanamkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal yang menekankan individualisme, demokrasi Indonesia malah berakar pada budaya gotong royong dan musyawarah untuk mufakat sehingga terciptanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Sila keempat ini juga mengajarkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik, yang mana setiap warga negaranya memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui mekanisme demokrasi. Pendidikan politik diarahkan untuk membentuk warga negaranya yang kritis, bertanggung jawab, serta berintegritas. Generasi muda yang didorong untuk memahami nilai-nilai demokrasi Pancasila dan mengamalkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya, sila keempat menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, adil, dan bertanggung jawab. Musyawarah dan perwakilan adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan menjalankan kemajuan bangsa. Seperti kutipan yang telah saya baca dari pendapat dari ahli yaitu Eka Prasetya Pancakarsa, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, etikat baik, dan rasa bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan puncak dari seluruh sila Pancasila. Hakikat sila ini adalah terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tanpa diskriminasi. Keadilan sosial menjadi tujuan akhir pembangunan nasional. Pada sila kelima ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang kehidupan, baik di ekonomi, sosial, pendidikan, maupun di hukum. Negara wajib memastikan distribusi sumber daya yang merata agar tidak menjadi kesenjangan sosial. Pada keadilan sosial ini juga berarti perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan seperti kaum miskin, difabel, dan minoritas. Negara itu harus hadir untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat dalam mengakses layanan dasar. Dalam konteks ekonomi, sila kelima ini tuh mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan, yang mana kekayaan negara itu dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Monopoli dan praktik ekonomi yang merugikan kepentingan umum harus dihindari ya teman-teman ya. Di sila kelima ini tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lainnya. Keadilan sosial harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta kerakyatan. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan bersifat holistik dan berkelanjutan. Pada sila ini, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang produktif, kreatif, dan berdaya saing, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, yang mana setiap individu diberi kesempatan untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Kemudian yang mana keadilan sosial juga menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah juga tidak dapat bekerja sendiri, melainkan juga melibatkan seluruh elemen-elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Sila ini menjadi pengingat agar pembangunan nasional ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perataan hasil-hasil pembangunan. Kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dalam tataran global, sila kelima itu mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang adil dan beradab. Solidaritas internasional menjadi bagian dari komitmen bangsa terhadap keadilan sosial. Akhirnya, pada sila kelima itu menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, yang mana keadilan sosial adalah kunci utama bagi terciptanya bangsa yang kuat dan bermartabat. Seperti kutipan dari ahli yang saya rujuk,
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun hukum. Menurut Surip Ngadino 2016.